Masih bersama kami di Presisi Siang. Kedua partai besar AS telah mengakhiri konvensi nasional masing-masing dan kampanye pemilu AS kini beralih ke kampanye di setiap negara bagian, terutama negara bagian kompetitif yang disebut swing state atau battleground state. Bagaimana jadwal dan agenda kampanye selanjutnya? Kita simak laporan Virginia dari VOA. Pemirsa, persaingan merebut Gedung Putih memasuki fase baru setelah kedua partai politik terbesar di Amerika Serikat, Partai Republik dan Partai Demokrat, menyelesaikan konvensi nasional masing-masing partai. Partai Demokrat mengakhiri konvensi nasional mereka di United Center, Chicago, Illinois, Kamis malam waktu setempat dengan acara puncak penerimaan nominasi oleh Kamala Harris, Wakil Presiden Amerika Serikat yang sejak Juli menjadi kandidat Partai Demokrat menggantikan petahana Presiden Joe Biden yang mundur dari pencalonan kembali. Saat menerima resmi pencalonannya, Harris menekankan visi pemerintahnya ke depan bila terpilih pada November nanti. I promise to be a president for all Americans. You can always trust me to put country above party and self. Analis mencermati konvensi nasional sebuah partai sering digunakan untuk mengkonsolidasi dukungan internal, selain juga merangkul calon pendukung dari luar partai alias masa independen atau bahkan masa partai berseberangan. And I think you've seen with the Democrats drawing a very sharp contrast with the Republican Party and trying to present a very joyful face and an excited face. Partai Republik sebelumnya telah melangsungkan konvensi nasional mereka di Milwaukee pada pertengahan Juli dan paslon Partai Republik Donald Trump serta cawapresnya J.D. Vance selama konvensi Partai Demokrat berlangsung di Chicago terus-menerus melakukan kampanye termasuk di sejumlah negara bagian yang suaranya itu diperebutkan serta kompetitif bagi kedua partai. Seperti misalnya, Donald Trump ini berkampanye di Pennsylvania, Michigan, dan North Carolina, sementara cawapres Vance berkampanye di Georgia. Kamala Harris undid the policies of Donald J. Trump. We bring Donald J. Trump back, we bring those policies back, we will get border security. Harris dan Trump akan bertemu langsung dalam debat presiden pada 10 September mendatang yang diadakan oleh stasiun televisi ABC di Philadelphia. Sementara ini agregasi polling nasional yang dihimpun 538.com menunjukkan Harris unggul 47,1% dibandingkan Donald Trump pada 43,7%. Namun perlu diingat, pemilu di Amerika Serikat menganut sistem Electoral College, di mana memenangkan suara mayoritas secara nasional tidak berarti akan terpilih sebagai presiden jika tidak bisa mengamankan 270 dari 538 suara elektoral. Dan polling umumnya menunjukkan selisih tipis dukungan antara kedua capres di negara bagian penentu termasuk yang sempat kami sebutkan tadi. Usai menghadiri konvensi di Chicago, Wapres Harris kembali ke Washington DC, sementara Donald Trump Jumat waktu Amerika Serikat berkampanye di Arizona. Dari Washington DC, saya Virginia Gunawan dan tim VOA. Untuk pertama kalinya, sineas Indonesia berkumpul di kota New York untuk ajang Indonesian Film Festival New York 2024. Film tentang Jakarta diputar di kota New York menjadi bagian dari pembuka acara. Kita simak laporan selengkapnya dari VOA. Untuk pertama kalinya, pemenang film Jakarta Film Week, yaitu film-film tentang Jakarta, diputar di kota New York, tepatnya di daerah Astoria. Dan film ini menjadi bagian dari pembuka acara yang diselenggarakan oleh Indonesia Film for New York, yaitu sebuah festival selama 3 hari, semuanya menggelar film Indonesia, dan hari ini adalah film khusus tentang Jakarta. Festival Film Indonesia ini berlangsung selama 3 hari dan memutar sebanyak 14 film dengan berbagai macam genre. Ada film pendek, dokumenter, dan juga feature film. Acara pembukaan yang hanya memutar film-film dari Jakarta ini cukup menarik penonton. Salah satunya adalah Pedro. There are things that are very different, and there are things that are getting us very together as humans, you know. Okay. Like there are like very universal conflicts. Okay. So people are, oh, Indonesia is very far, it's very different, and our culture, you know. And then when you see the stories, and you go to
the man with the pregnant wife and the story of the kid trying to be an artist and the father. Okay. So you can see there are like a lot of universal problems that we share. So we have for sure like more things in common than differences probably. Menurut Lutfi Kurniawan, founder dari film festival ini, festival yang sudah berjalan selama 5 tahun ini berusaha untuk membantu para filmmaker Indonesia untuk dapat menembus pasar di Amerika, khususnya New York. Sebenarnya apa sih? Ini kan udah yang kelima ya. Jadi apa sebenarnya tujuan dari Indonesian Film Festival di New York ini? Tujuan kami itu memperkenalkan film Indonesia di Amerika, terutama di New York. Tapi sebenarnya kita juga kadang-kadang nih kita ke Connecticut, ke Washington gitu. Sebagai orang film, tadi melihat ini punya potensi nggak kira-kira? Harusnya punya potensi karena memberikan kesempatan apapun itu yang memberikan kesempatan untuk bisa menikmati karya film itu pasti akan baik. Dan memang ketika saya hadir ke sini bersama divisi film ada Mbak Rina Damayanti sebagai produser, ada Mbak Serina yang juga mereka sedang berusaha untuk bisa membuka kerjasama dengan pihak-pihak di New York untuk bisa memudahkan industri perfilman di Indonesia bekerja sama membuat film di New York. Jadi mudah-mudahan tidak hanya soal menayangkan film tapi juga kerjasama lain yang menunjang industri film Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada para pemenang Lomba Setapak Perubahan Polri pada Awarding Day. Informasinya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.